Halo, nama saya Katrina Shalin Andika dari kelas 71, nomor absen 5. Hari ini saya ingin bercerita tentang buku cerita yang saya baca yang berjudul Jawa Timur. Cerita ini terdiri dari 9 cerita rakyat mengenai legenda-legenda yang ada di Jawa Timur. Cerita pertama adalah asal-usul Banyuwangi. Dahulu kala, wilayah Banyuwangi sekarang merupakan bagian dari Kerajaan Blampangan yang dipimpin oleh Raja Prabu Sulakromo. Raja memiliki pati bernama Pati Sidapeksa yang gagah dan berani. Pati ini memiliki istri yang sangat cantik dan berbudi luhur bernama Sri Tanjung. Namun, Ibu Pati Sidapeksa tidak menyukai istri Pati Sidapeksa karena merasa istrinya bukan dari kalangan bangsawan. Suatu hari, Pati Sidapeksa diperintahkan oleh raja untuk pergi ke kawasan Gunung Ijen. Pada awalnya, Pati Sidapeksa tidak tega untuk meninggalkan istrinya karena istrinya sedang hamil. Namun dengan berat hati, Pati Sidapeksa tetap melakukan perintah raja untuk pergi ke Gunung Ijen. Tak berselang lama, istri Pati Sidapeksa melahirkan seorang anak laki-laki. Suatu hari ketika istri Pati Sidapeksa sedang mandi, Ibu Pati Sidapeksa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuang bayi Pati Sidapeksa. Setelah istri Pati Sidapeksa kembali dari mandinya, dia kebingungan mencari bayinya. Sekembalinya, Pati Sidapeksa dari menunaikan tugasnya, ibunya menghasut Pati Sidapeksa dengan memberitakan hal-hal yang tidak benar tentang istrinya. Pati Sidapeksa pun tersulut amarahnya. Sebelum dibunuh oleh suaminya yang termakan fitnah, Sri Tanjung meminta agar jasadnya dibuang ke sungai. Ia mengatakan sebagai bukti kejujuran, kesucian, dan kesetiaannya, ia rela ditenggelamkan. Apabila air sungai menjadi berbau busuk, berarti ia telah berbohong. Namun jika sungai berubah menjadi harum, maka ia terbukti ia tidak bersalah. Setelah jasad Sri Tanjung dibuang, air sungai yang keruh berubah menjadi jernih dan beraroma wangi, membuktikan bahwa Sri Tanjung tidak bersalah. Peristiwa inilah yang menjadi asal-usul nama Banyuwangi, yang berarti air wangi. Cerita kedua yang berjudul Asal-usul Reok Ponorogo. Asal-usul Reok Ponorogo menceritakan kisah perjalanan Raja Kelana Swandana dari Kerajaan Bantarangin, yaitu Ponorogo, yang ingin melamar Putri Dewi Sanggalangit dari Kerajaan Kediri. Di tengah perjalanan, rombongan Raja Kelana dihadang oleh Raja Singabarong dari Kediri yang juga ingin melamar Putri Dewi Sanggalangit. Raja Singabarong adalah raja yang menyeramkan. Ia memiliki badan manusia namun berkepala singa. Ia juga memiliki seekor merak di kepalanya untuk membersihkan kutunya. Saat berperang, Raja Kelana Swandana mengeluarkan kesaktiannya dan mengubah Raja Singabarong dan meraknya menjadi seekor binatang berkepala dua. Pada akhirnya, Raja Kelana Swandana pun berhasil mengalahkan Raja Singabarong. Dewi Sanggalangit menerima lamaran Raja Kelana Swandana dan mereka pun menikah. Cerita ketiga yang berjudul Jakatole. Jakatole adalah cerita rakyat Madura tentang seorang pemuda yang memiliki kesaktian luar biasa. Jakatole adalah anak dari Raja Sumenep yang bernama Ade Pedai. Bayi Jakatole itu kemudian dititipkan kepada seorang pandai besi bernama Empu Keleng dan istrinya karena ayahnya dan permaisuri hendak bertapa di Gunung Pajudan. Empu Keleng dan istrinya sangat menyayangi Jakatole. Begitupun sebaliknya. Sejak kecil, Jakatole menunjukkan kesaktian dan kemampuannya yang luar biasa. Ia sering membantu ayah angkatnya membuat berbagai perkakas dari besi tanpa memerlukan alat penempa besi. Hanya cukup menggunakan tangan dan pahanya saja. Suatu ketika, Empu Keleng dan Jakatole diperintahkan Raja Brawijaya untuk membuat pintu gerbang istana yang besar dan kokoh. Dengan kesaktiannya, Jakatole berhasil membuat pintu tersebut dalam waktu hitungan bulan saja. Atas jasanya, Jakatole diberi gelar bangsawan. Untuk mengetes kesetiaannya, Jakatole diuji dengan dinikahkan dengan putri raja yang buta bernama Dewi Ratnadi. Jakatole dan Dewi Ratnadi kemudian kembali ke Sumenep. Di tengah perjalanan, keajaiban terjadi ketika Dewi Ratnadi yang buta disembuhkan matanya oleh kesaktian Jakatole. Jakatole kemudian menjadi penguasa Sumenep dengan gelar Arya Kudana Pole. Cerita keempat yaitu Keong Emas.
Alkisah di Kerajaan Daha, hiduplah dua putri cantik bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Suatu hari, datanglah Pangeran Raden Inukertapati dari Kerajaan Kahuripan untuk melamar Chandra Kirana. Lamaran tersebut diterima Chandra Kirana dan mereka pun bertunangan. Namun Dewi Galuh yang iri hati dengan kecantikan dan nasib baik Chandra Kirana bersekongkol dengan seorang penyihir untuk mencelakakan saudarinya. Dewi Galuh meminta penyihir itu untuk mengubah Chandra Kirana menjadi keong emas. Chandra Kirana yang telah menjadi keong emas kemudian dibuang ke sungai. Seorang nenek menemukan keong emas tersebut dan membawanya pulang. Setiap hari, nenek itu menemukan rumahnya bersih dan rapi, padahal ia tidak memiliki anak. Suatu hari, ia mengintip dan melihat keong emas itu berubah menjadi seorang putri cantik yang membersihkan rumahnya. Nenek itu kemudian membuang cangkang keong ke sungai, melepaskan kutukan yang menimpa Chandra Kirana. Sementara itu, Raden Inukertapati yang tidak rela dengan kehilangannya Chandra Kirana mencari keberadaannya. Ia menyamar menjadi rakyat biasa dan berkelana untuk mencari informasi. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang kakek sakti yang menolongnya dari burung gagak yang menyerang. Kakek itu kemudian memberitahu lokasi Chandra Kirana dan Raden Inu segera menuju ke sana. Ia menemukan Chandra Kirana sedang memasak di sebuah gubuk yang sederhana. Pertemuan itu membebaskan Chandra Kirana dari kutukan keong emas tersebut. Raden Inu membawa Chandra Kirana kembali ke istana dan menceritakan semua perbuatan jahat Dewi Galuh kepada ayahnya, Raja Kertamarta. Raja Kertamarta pun menghukum Dewi Galuh, sementara Chandra Kirana dan Raden Inukertapati akhirnya menikah dan hidup bahagia selamanya. Nenek yang baik hati tersebut yang telah menolong Chandra Kirana juga diangkat menjadi keluarga istana. Cerita kelima yaitu Aji Saka. Aji Saka adalah cerita rakyat Jawa yang mengisahkan seorang pemuda yatim piatu bernama Aji Saka yang datang ke tanah Jawa. Suatu ketika, ada seorang lelaki yang datang ke Medang Kawit untuk mengungsi dari Medang Kamulan. Namun, di tengah perjalanan, ia dihadang segerombolan perampok. Karena tidak memiliki uang, para perampok memukuli lelaki itu. Aji Saka yang kebetulan lewat menolongnya. Karena sudah menolongnya, Aji Saka diangkat sebagai anak lelaki tersebut dan mereka tinggal bersama. Suatu hari, ayah angkat Aji Saka bercerita tentang Prabu Dewata Cengkar yang kejam karena suka memakan manusia, sehingga membuat rakyat ketakutan. Aji Saka pun terpanggil hatinya untuk menolong rakyat Medang Kamulan. Di tengah perjalanan menuju Medang Kamulan, ia menghadapi makhluk-makhluk halus di hutan yang meminta ia untuk menjadi budak mereka. Namun, Aji Saka menolak perintah tersebut sehingga mereka bertempur selama 7 hari 7 malam. Di tengah pertempuran, Aji Saka berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan. Dengan seketika, muncullah cahaya yang sangat terang dan melenyap makhluk-makhluk yang ada di hutan. Aji Saka kemudian sampai di Medang Kamulan dan menantang Raja Prabu Dewata Cengkar dan meminta sebidang tanah seluas sorbannya untuk dijadikan syarat kekalahannya. Dengan kesaktiannya, Aji Saka berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar dan menjadi raja baru. Cerita keenam yang berjudul Legenda Gunung Bromo. Pada masa lalu, Kerajaan Majapahit mengalami serangan dan penduduknya mengungsi ke berbagai tempat termasuk lereng Gunung Bromo. Di sana, hiduplah Joko Seger dan Rara Anteng yang kemudian menikah dan mendirikan suku Tengger. Setelah bertahun-tahun menikah, mereka belum saja dikaruniai anak. Lalu mereka bertapa di kawah Gunung Bromo untuk memohon keturunan. Dewa mengabulkan permohonan mereka, tetapi dengan syarat mengorbankan anak bungsu mereka, Kusuma, ke kawah Gunung Bromo. Joko Seger dan Rara Anteng akhirnya memiliki 25 anak, dan anak terakhir mereka adalah Kusuma, yang merupakan satu-satunya anak laki-laki yang mereka miliki. Namun, mereka mengingkari janji yang telah disepakati sehingga membuat dewa menjadi marah. Seketika bumi bergetar, langit menjadi gelap gulita, kawah Gunung Bromo bergemuruh, lalu menyemburlah lidah api yang melahap Kusuma.
Untuk menghormati pengorbanan tersebut, masyarakat suku Tengger setiap tahun melakukan upacara Yatnya Kasada dengan mempersembahkan hasil bumi ke kawah Bromo. Cerita ke-7, yaitu Calon Arang. Calon Arang adalah seorang penyihir sakti yang tinggal di desa Girah dan memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Ratna Manggali. Namun, karena ilmu hitam Calon Arang, maka tidak ada pemuda yang ingin menikahi Ratna Manggali. Marah karena hal tersebut, Calon Arang menyebarkan penyakit dan malapetaka ke seluruh wilayah, termasuk kerajaan Daha, yaitu di Kediri, tempat Raja Erlangga berkuasa. Raja Erlangga dibantu oleh penasihatnya, Empu Baradah, berusaha mencari cara untuk menghentikan teror yang dilakukan Calon Arang. Empu Baradah menyusun siasat dengan menikahkan muridnya yang bernama Empu Bahula dengan Ratna Manggali. Tujuannya adalah untuk mendekati Calon Arang dan mencari kelemahan sang penyihir sakti. Bahula berhasil menikahi Ratna Manggali dan mencuri kitab sihir milik Calon Arang. Kitab tersebut kemudian diserahkan kepada Empu Baradah. Dengan kitab tersebut, Empu Baradah akhirnya berhasil menghadapi Calon Arang dan mengalahkannya. Pertempuran antara Empu Baradah dan Calon Arang terjadi di kuburan, dan pada akhirnya Calon Arang berhasil dikalahkan dan tewas. Cerita ke-8, yaitu Lembu Sura dan Mahesa Sura. Pada zaman dahulu, terdapat seorang raja bernama Raja Brawijaya yang memimpin kerajaan Majapahit. Raja ini memiliki beberapa putri. Salah satunya bernama Dyah Ayu Pusparani yang memiliki paras cantik dan disukai orang-orang, terutama para raja. Suatu saat, Dyah Ayu Pusparani dilamar oleh dua orang raja hebat dan sakti yang bukan dari bangsa manusia. Satu bernama Lembu Sura yang berkepala lembu, sedangkan satu bernama Mahesa Sura yang berkepala kerbau. Dyah Ayu Pusparani sebenarnya ingin menolak lamaran mereka, namun ia memberikan mereka sebuah sayembara yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Isi sayembara tersebut meminta kedua raja itu membuat dua sumur yang dalam di atas puncak Gunung Keluk. Satu sumur harus berbau harum dan yang satunya berbau amis. Dyah Ayu Pusparani meminta mereka untuk menyelesaikan sayembara tersebut sebelum ayam berkokok. Dengan kesaktiannya, kedua raja berhasil membuat sumur sebelum ayam berkokok. Karena pada dasarnya Dyah Ayu Pusparani tidak ingin menikahi mereka, ia memberikan mereka satu persyaratan lagi. Ia meminta keduanya untuk masuk ke dalam sumur untuk membuktikan kedua sumur tersebut benar-benar berbau amis dan wangi. Lembu Sura dan Mahesa Sura pun menyetujui permintaan Dyah Ayu Pusparani. Mereka masuk ke sumur yang dalam tersebut. Dengan seketika, Dyah Ayu Pusparani memerintahkan prajurit untuk menutupi kedua sumur itu dengan batu yang besar. Akhirnya matilah Lembu Sura dan Mahesa Sura. Sebelum meninggal, Lembu Sura bersumpah bahwa Kediri akan menjadi kali, Blitar menjadi latar, dan Tulungagung menjadi lubuk. Perkataan mereka membuat Raja Brawijaya dan Dyah Ayu Pusparani ketakutan. Hingga saat ini para penduduk percaya bahwa peristiwa gunung meletus adalah pembalasan dari Lembu Sura dan Mahesa Sura. Cerita ke-9 atau cerita yang terakhir yang berjudul Sindelaras. Sindelaras adalah cerita rakyat Jawa Timur tentang seorang anak laki-laki bernama Sindelaras dan ayam jantannya yang sakti. Sindelaras adalah putra dari Raja Raden Putra dan permaisurinya. Namun, permaisuri difitnah oleh Seri yang iri dan diusir ke hutan saat mengandung. Seorang patih diperintahkan untuk membunuh permaisuri. Namun, patih yang bijaksana itu tidak tega untuk membunuh permaisuri sehingga ia hanya meninggalkannya di hutan. Untuk membuktikan bahwa patih sudah melaksanakan tugasnya, ia melumuri pisaunya dengan darah rusa. Setelah beberapa bulan, permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sindelaras di hutan. Sindelaras tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani.
Suatu hari, Sindalaras menemukan telur ayam yang kemudian menetas menjadi ayam jantan yang sakti. Ayam tersebut bisa berbicara dan mengungkap rahasia bahwa Sindalaras adalah putra raja. Sindalaras menantang Raja Raden Putra untuk adu ayam. Ayam Sindalaras berhasil mengalahkan ayam raja dalam pertandingan tersebut. Dan ayam Sindalaras mengungkapkan bahwa Sindalaras adalah putra raja yang sah. Selir dan tabib yang memfitnah permaisuri dihukum. Sindalaras dan ibunya kembali ke istana dan tinggal bersama ayahnya. Menurut saya, buku yang berjudul Jawa Timur yang memuat 9 cerita rakyat di dalamnya adalah buku yang cukup menarik karena menggunakan bahasa yang mudah dipahami, karakter tokoh yang bervariasi, serta alur cerita yang baik sehingga saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca. Dengan membaca buku ini, maka bisa menambah pengetahuan saya tentang cerita legenda maupun kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Selain itu, melalui cerita-cerita di dalamnya juga menyampaikan pesan moral tentang kejujuran, kesetiaan, pengorbanan, dan nilai-nilai moral lainnya yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian cerita dan tanggapan saya tentang buku ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Salam literasi!